Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad Nabiul Kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adada kamalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim khair. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di subuh mubarak ini, di awal dari bulan Dzulhijjah, kita bisa kumpul bareng di satu masjid rumah Allah yang merupakan bagian dari satu keniscayaan bagi orang yang beriman, berakal, yang tahu diri, yang ngerti pentingnya subuh untuk kita bisa hidupkan dalam rangka untuk mencari tidak sekedar keridhaan dari Allah dan Rasulnya, tapi ini adalah suatu kewajiban yang menyebabkan hidup kita menjadi berkah, manfaat dunia dan akhirat, dan insyaallah Allah buka semua pintu kesulitan kita asbab kita mau kumpul bareng di satu masjid ataupun di musola di lingkungan kantor masing-masing dalam rangka mengisi subuhan yang ini merupakan bagian dari satu apa yang telah disampaikan atau dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentunya tak lepas dari para kesepuhan yang hadir di sini semuanya, Ustaz Rofili, Ketua MUI berarti ya, Ustaz Suratman, Ketua Wasilah Subuhnya ya, Sebasar Rebu. Saya pernah diundang di Kalisari, Sebasar Rebu juga tuh, yang Ustaz Rahman ya, kalau nggak salah ya, itu beberapa tahun yang lalu ya. Sudah 7 tahun yang lalu atau sudah bertahun-tahun lamanya, tapi alhamdulillah saya masih hidup tetap bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dalam keridhaan Allah dan Rasulnya, dan insyaallah siap-siap malaikat selalu, malaikat Israel selalu mondar-mandir di sekitar kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan atau kebajikan, takut-takut kalau datang kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Nauzubillah, nauzubillah. Sebentar kok, hari ini dipanggil, besok akan ketemu lagi. Siap? Siap nggak siap? Harus siap. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya. Maka boleh saja kita itu mempropagandakan satu hal kebaikan hanya untuk satu promosi yang luar biasa, untuk kebaikan-kebaikan. Kalau itu datangnya dalam orang Islam, maka itu insya Allah akan menjadi berkah. Dengan menisbatkan kepada hamba-hamba Allah atau memang kekasih Allah ataupun siapa saja, sering kita dengar kalau hari Jumat yang punya nama Muhammad, Ahmad, Fathor datang untuk makan bakso di Joglo gratis. Yang bernama Sofyan, yang bernama Zulkifli, yang bernama Suratman, fadhal makan gado-gado gratis di Pasar Rebo setiap hari Sabtu. Silakan yang bernama Maryam Tuti Alawiyah,
Fatimah untuk bisa makan somai gratis hari Minggu di Cisalak. Agak jauh kalau pengen gratisan. Oh itu kan di rumah saya. Fatimah tadi ada tambahan induk, boleh asal cantik dan di rumah saya. Saya kasih gratis makannya. Tapi jangan dengan upaya-upaya yang maksudnya untuk meningkatkan popularitas, menyebabkan satu tokoh utama, satu hamba Allah yang dimuliakan dunia dan akhirat menjadikan boleh minum minuman gratis hanya untuk mendapatkan satu kondisi yang menyebabkan mereka menjadi terkenal. Jangan engkau jadikan orang yang dimuliakan oleh Allah dan seluruh umat manusia di mana saja berada untuk disamakan, disandingkan dengan minuman-minuman keras, dengan tempat-tempat maksiat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala selalu berselawat, memberikan salam kepada Rasulullah dengan satu kemuliaan untuk mengangkat derajat beliau, untuk memberikan satu kondisi yang luar biasa karena rasa sayang cintanya Allah kepada kekasihnya Rasulullah SAW, dan kita disuruh untuk beserta malaikat untuk senantiasa berselawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi betapa rendahnya manusia-manusia yang tidak punya tahu diri, tidak punya rasa, tidak punya akal sehat, memudahkan, menggampangkan, menyandingkan nama Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW dengan tempat maksiat dan minuman-minuman keras dan diberi gratis. Nauzubillah summa nauzubillah. Betapa teriris hati kita melihat kondisi seperti itu. Seolah-olah tidak ada hal yang menyebabkan manusia agung itu bisa dimuliakan hanya dengan urusan marketing dari kalangan-kalangan yang memang membenci Rasulullah. Dan memang mereka siap masuk neraka. Pernyataan mereka siap masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau hal tersebut ada di hati antum umat Islam yang tidak mau mengenal atau membenci nama Muhammad, jangan sampai antum membuat propaganda yang menyebabkan meradangnya umat Islam di mana saja berada. Jangankan cuma itu, karikaturnya saja bikin kita meradang. Apalagi ini dengan terang-terangan mempromosikan gratis. Kalau yang punya nama Muhammad dan satu lagi nama Maryam. Maryam untuk kalangan kita orang yang suci, perempuan suci. Non Muslim saja, orang Kristen saja menjadikan Maryam sebagai Bunda Maria yang disucikan. Tapi ini memang notabene menyerang umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu tertidur, tidak punya rasa, tidak punya ghirah, tidak punya rasa jihad untuk melawan hal-hal yang demikian. Alhamdulillah saya dengar beberapa tempat yang berkaitan dengan tempat tersebut sudah ditutup dan sudah disegel. Semoga disegel selamanya dan tidak muncul lagi. Ini satu kelakuan umat manusia yang kurang ajar, yang nggak ngerti atas tindakan yang dia perbuat. Gak ada satu alasan apapun kecuali memang dia harus bertanggung jawab kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Dunia itu kecil. Mau menguasai Indonesia silakan, fadhol. Mengeruk kekayaan Indonesia, fadhol. Mau cari kekayaan di tempat Islam, fadhol. Tapi jangan hinakan harkat martabat umat Islam yang sudah memang Allah gariskan bahwa
dunia ini adalah warisan untuk khalifah fil ard, yaitu manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan subuh ini tidak ada satu harapan dari kami, anak pribadi dan juga semua ulama untuk menggugah rasa antum. Jangan sampai antum merasa tenang, santai terhadap fenomena-fenomena akhir zaman yang memang semuanya dalam rangka menggemboskan, menjadi sensasi, menyebabkan umat Islam menjadi meradang dan marah. Memang dipancing, tetapi jangan kita lengah. Hati-hati, ini merupakan bagian dari satu hal propaganda Yahudi Nasrani, orang-orang Islam munafik yang dia memang ingin menjadikan bahan yang lebih fenomenal dari sisi yang namanya al-Islam. Paling enak itu memang mencari hal-hal yang amat sangat terkenal dari sisi keislaman umat sedunia. Umat Islam sedunia ini paling gampang untuk dijadikan sebagai bahan. Karena apa? Memang kita ini dari zaman dulu sampai dengan nanti adalah berperang dengan Islam dan orang-orang non-muslim. Antara orang Islam dengan non-muslim sampai kapanpun tidak akan pernah damai. Damai sebentar, ujung-ujungnya berantem. Damai sebentar, ujung-ujungnya berantem. Karena yang ngobok-ngobok mereka duluan. Islam tidak pernah ngobok-ngobok umat Islam, umat yang lainnya, kecuali kalau memang sudah diobok-ngobok duluan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada satu alasan umat Islam menyerang umat-umat di luar Islam kalau bukan umat yang lainnya mendahuluinya. Kita harus memberikan contoh, memberikan suri teladan, memberikan satu kondisi yang membuat orang menjadi tertarik terhadap Islam. Karena selain rahmatan lil alamin, Islam itu memberikan kedamaian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala harus bertutur kata baik, harus punya akhlak yang baik, kasih contoh yang baik, bukan untuk kepada sesama muslim saja, tapi notabene-nya lebih kepada seluruh umat manusia. Siapapun dia orangnya, siapapun itu kastanya, siapapun dia agamanya, beri contoh yang baik seperti baginda Rasulullah SAW. Betapa indahnya kalau kita bisa merangkul orang-orang di luar Islam agar dia tahu bahwa Islam itu indah. Islam itu Masya Allah. Islam itu memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi memang namanya hidayah, memang tidak semua orang dikasih hidayah mau menerima. Yang mau menerima hidayah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Percuma antum ngaku orang Islam tapi tidak mau mengambil hidayah yang Allah berikan, tidak mau peduli kepada Islam, tidak mau peduli kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah atas segala perintahnya, dan tidak mau meninggalkan larangannya, tidak mau mengikuti contoh-contoh Rasulullah. Ini satu hal yang memang harus kita pikirkan. Karena akhir zaman, akhir di mana nanti Dajjal itu akan muncul. Sebelum Dajjal muncul, maka kaki tangannya Dajjal, sifat-sifat Dajjal, hal-hal yang berkaitan dengan kebohongan-kebohongan yang memang merupakan bagian dari karakteristik Dajjal, itu sudah merajalela di kehidupan kita masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini tetap untuk selalu bertakwa kepada Allah, selalu taat kepada Allah, dan menjaga tali silaturahmi itu dengan sebenar-benarnya, dengan penuh saling bahu-membahu, toleransi, dan saling mengisi satu dengan yang lain. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba.
Allah perintahkan untuk kita tetap bertakwa, beriman kepada Allah. Tidak, bukan beriman cuma sebagai kamuflase belaka. Sadarkan diri kita ini adalah hamba Allah. Sadarkan diri kita ini adalah milik Allah. Jiwa raga kita ada di tangannya. Semua yang kita perbuat merupakan bagian dari kehendaknya. Kalau itu antum sadari, insya Allah ketakwaan yang antum miliki akan tetap istiqomah sampai dengan al-maut menjemput. Dan insya Allah pula dengan apa yang antum sadari terhadap keberadaan diri antum, terhadap zat yang memiliki kita, maka insya Allah Allah akan buka kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dan insya Allah kita akan memiliki satu lingkungan yang sehat. Selain itu, setelah kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka yang diharapkan dari apa yang kita sudah lakukan berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, dalam sholat-sholat kita, dalam puasa kita, dalam zakat kita, dalam apapun urusan ibadah yang khas maupun yang am, aplikasinya adalah kita saling satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, saling meminta, saling jaga silaturahmi, saling menjaga hubungan yang baik. Ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya. Setelah itu ukhuwah wataniyah dan ukhuwah yang lainnya yang menyebabkan diri kita nanti merasa hidup di dunia ini seperti di surga Allah Subhanahu wa taala. Indah, nikmat sekali. Seperti apa yang antum rasakan sekarang. Antum lihat kehidupan kita di masjid ini, kita kumpul bareng, rasanya kayak di surga. Antum merasa kayak di surga? Anda ngerasain kayak di surga, punya saudara, punya teman yang baik-baik semuanya. Anda tidak sendirian. Tapi kalau antum tidak merasakan, di masjid, ceramahnya lama banget, ceramahnya boring, apa cewek mau pula. Itu memang tanda-tanda antum adalah memiliki satu sifat munafik. Datang ke sini cuma gak enak sama pengurus, gak enak sama teman, gak enak sama tetangga. Nehi. Jangan sampai itu ada di hati kita. Rasakan semua kenikmatan yang Allah nikmat betul. Saya punya saudara, saya kumpul dengan saudara-saudara saya di wasilah subuh ini. Masya Allah, nggak ada duanya. Munculkan rasa seperti itu agar antum merasa ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat betul. Apalagi kita tadi sudah menyindir seorang tokoh yang luar biasa, yaitu baginda Rasulullah SAW, mengingatkan kepada kita, al-muslim akhul muslim, la yadribuhu wa la yahduluhu wa la yahqiruhu. Sesama muslim itu adalah saudara, saling menguatkan, saling kita bahu-bahu, saling kita berpelukan, saling kita menghormati. Nggak boleh kita zalim, mencemooh, menyakiti, mencela dan lain sebagainya. Ya ada. Bukan zamannya lagi kita, apalagi kalau yang udah umur, ya, yang sudah umur, yang sebentar lagi kembali kepada Allah nih, yang tua-tua nih, terutama. Katanya mudah-mudahan. Ini hati-hati yang tua-tua. Mau ngapain lagi? Bersihin hati, ya, bersihin pikiran, bersihin perbuatan. Nggak ada apa, mau ngapain kita? Ciptakan kebaikan-kebaikan dalam segala urusan, segala hal, agar Allah dan Rasulullah itu sama kita, agar Rasulullah sayang pada kita, karena Rasulullah akan sangat menginginkan kita masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna ilal jannah illa man aba. Umatku semua nanti masuk surga, antum semuanya nanti masuk surga semuanya. Ada yang nggak mau di sini? Kalau nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, nggak mau puasa, itu berarti dia ngaku Islam tapi nggak mau masuk surga. Kalau udah seperti itu, ya Allah, sayang, kasihan Rasulullah. Kita ingat Nabi, jangan kita maunya pengen ditolong atau masuk surga, tetapi apa yang diwajibkan atau apa yang dilarang itu antum tidak indahkan. Ya, udah deh. Itu salawat yang banyak, sholat aja. Gak bakalan masuk surga.
Katanya banyak selawat bakal masuk surga bersama Rasulullah. Iya kalau sholat, iya kalau zakat, iya kalau puasa. Gak bakalan salawat dan salamnya diterima sama Nabi kalau antum tidak taat kepada Allah. Gak ada, gak bisa, gak ada dalilnya itu. Rasulullah akan merada, akan marah sama kita, dan ketika dia akan dimasukkan ke dalam surga, ditahan sama malaikat. Nabi tanya, kenapa yang malaikat itu nggak boleh masuk surga? Dia nggak sholat ya Rasulullah, enggak, maaf. Langsung angkat tangan, cuci tangan Nabi terhadap hamba Allah, tapi dia pengen selawat, nggak bisa. Aku tolak selawat, nggak bisa. Ya. Jadi salawat antum kepada Rasulullah, dedikasi antum kepada Rasulullah, aplikasikan terhadap ketaatan kita kepada Allah. Karena Nabi nyontohin. Kalau Nabi nggak nyontohin ya mungkin kita ikutin Nabi. Nabi sholat, Nabi ibadah, Nabi bersama-sama dengan sesama Muslim, saling tolong menolong, bahu membahu, membangun Islam dari bawah sampai luar biasa sampai sekarang ini. Ini kalau bukan karena perjuangan Rasulullah, siapa lagi? Dan satu hal yang Anda harus ingatkan kepada antum, Islam itu tidak akan jaya kalau tidak diperdulikan oleh semua orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya apa? Islam dibangun bukan sekadar keyakinan saja, tetapi harus disupport dengan bi'amwalikum wa anfusikum, harta dan jiwa raga antum, sehingga tidak ada obok-obok lagi sama orang-orang di luar Islam atau orang-orang munafik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di subuh yang mulia ini Anda cuma bisa mengajak dan juga support, menyemangati diri Anda dan antum untuk kita waspada terhadap propaganda yang ada. Kembalikan semuanya hanya kepada Allah, saling kita merangkul satu dengan yang lain, menjadikan sesama muslim itu adalah saudara yang sebenarnya, yang menyebabkan dan kita rela untuk mengeluarkan apapun berkaitan dengan urusan pengembangan Islam kedepannya agar lebih maju. Kalau bukan disupport oleh harta-harta antum, siapa lagi? Dan yang terakhir, Anda ingatkan, sebentar lagi Idul Adha. Ini lebarannya hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Minggu ya, Fir? Ada yang Sabtu kali ya? Mau Sabtu, mau Minggu terserah. Mudah-mudahan saya dapat 2 jadwal. Sabtu saya dapat jadwal, Minggu saya dapat jadwal. Tapi sampai sekarang belum ada yang lama juga. Karena Sabtu Minggu saya dapat jadwal. Saya Sabtu Minggu saya nggak puasa kan? Saya lebaran dulu aja ya gitu. Ya, belum jadwal. Tapi belum ada yang manggil juga. Yang terbaik dari Allah itulah yang sebenarnya jadwal. Ya. Baik, aku mengingatkan. Ini kita sudah bilang tadi propaganda Yahudi Nasrani macam-macam. Sampai mendekati di Idul Kurban itu nuansa syiar kurbannya kurang nyata. Sampai tadi aku tanya masalah ini, untuk belakang itu kan cuma itu doang, sepanduknya doang, belum kawan berapa ini. Ini terjadi nggak di mana-mana, di lingkungan Anda. Anda perlu ngomong ini karena di lingkungan Anda dan beberapa tempat yang biasa Anda suka isi itu ternyata sama. Udah tahun kemarin agak turun, sekarang busuk lagi. Adalah itu dibuat satu isu-isu apa? Kalau memang benar, tapi jangan melemahkan semangat kita untuk tidak berkorban. Antum dia justru dikasih nikmat yang luar biasa. Inna a'tainaka al-kautsar. Banyak banget itu nikmat yang Allah berikan. Umur udah panjang, punya bini, punya anak, punya motor, punya mobil, punya teman, punya masjid, punya lagi kerjaan. Anggur beb, dulu kerja. Anggur tapi punya masyarakat nikmat. Ya. Apapun yang sudah Allah karuniakan, mungkin nggak pakai bisa dihitung-hitung. Napas, mata, panca indera semuanya. Kenapa kita nggak mau korban? Fasholli li rabbika wanhar. Kok nggak mau kita sholat di waktu dan berkorban? Tolong korbannya dikencengin lagi. Bagi antum punya rezeki, beb saya nggak punya. Kenapa nggak jadi dulu untuk nabung buat korban? Minimal satu keluarga satu. Ini berapa orang? Banyak nih, ada 100 orang nih, 100 kambing. Allah.
bagi-bagi deh tuh. Kamu sekolah masjid mana? Jangan lupa kalau husna di tempat saya. Untuk apa? Untuk syiar, tunjukin bahwa kita ini mampu, kita ini bisa. Gitu. Kalau antum punya kemampuan dan punya alasan yang menyebabkan antum tidak mau berkorban, matinya silakan pilih Yahudi atau Nasrani. Pilih. Dan kalau antum tidak mau taat, inna syani'aka huwal abtar. Antum terputus dari rahmat Allah dan Rasulullah tidak akan menolong antum, tidak akan punya syafaat dari beliau sementara antum ngarepin beliau. Tolong dipikirkan. Semangati korban tahun ini untuk antum semuanya berkorban, satu keluarga satu. Entah antum diri antum kek, istri antum kek, anak antum kek, pokoknya tiap tahun harus keluarin itu satu. Jangan sampai enggak. Kalau antum tidak mau dan tidak mau taat atas perintah Allah dan Rasulullah, abtar, terputus. Jangan ngarepin Allah, pindah agama yang lain, cari Allah yang lainnya, cari Nabi yang lainnya. Kalau Tuhan saya sih Allah Subhanahu Wa Taala, antum siapa? Itu punya Tuhan. Tuhan saya Allah, antum siapa? Hah? Nggak punya Tuhan. Jangan suka nyamain dong nama Tuhan atau mana? Anda si Allah, antum siapa? Hah? Ar-Rahman kek? Ar-Rahim kek? Jangan nyamain saya. Saya mah Allah tetap. Antum siapa? Allah juga? Nah, berarti ente nyamain aja mana? Jangan dong. Tapi kalau antum yakin sama Allah, Tuhan kita tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi antum siapa? Ikutan aneh itu sih, itu mah aneh. Cari yang lain, Nabi yang lain. Ahmad kek, Mustafa kek, sama juga ya? Berarti sama. Yuk, kita taat kepada Allah Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat